Stefano. Amanino Stefano. Jadi kalau Amanino berarti dengan bahasa Dra. Kalau Stefano berarti dengan bahasa Emir. Jadi ada dua suku besar, dari saya harus menyapa dengan dua suku itu. Pada kesempatan ini saya tidak berkhotbah, tetapi saya mau menceritakan tentang sejarah perjalanan saya. Pasti orang bertanya-tanya mengapa saya memilih moto yang sederhana juga ya. Sederhana saja, tidak perlu panjang-panjang. Saya memilih moto mari dan lihatlah. Itu berdasarkan refleksi saya. Setelah saya merefleksikan perjalanan hidup saya, sebenarnya sejak kecil itu saya tidak berpikir tentang menjadi imam, menjadi pastor, itu tidak ada. Mungkin pada waktu itu situasi bukan seperti sekarang yang jalan sudah masuk, sehingga kami juga bisa berjumpa dengan orang-orang dari luar lebih banyak, atau mungkin pada waktu itu juga pelayan pastoral di sini yang pasca Natal ya muncul. Jadi kalau di kota-kota besar orang berbicara tentang panggilan, promosi panggilan, tapi kalau di sini tidak ada, sehingga tidak ada pikiran juga mau ke sana mau jadi imam. Dan pada waktu itu hiburan yang paling terkenal itu cuma pesawat saja. Jadi kalau ada pesawat AMA mendarat di situ, kami dari Kibun juga kami akan lari ke sana untuk melihat pesawat. Jadi waktu itu hanya cita-cita cuma satu, jadi pilot. Daripada saya lari jauh-jauh ke sana, ulang saya besok sekolah saya jadi pilot. Tapi akhirnya tidak jadi juga. Namun dalam perjalanan itu, dalam hati kecil yang selalu saya memohon dalam doa yang sederhana saja, tidak ada yang luar biasa, sederhana. Itu saya mengatakan bahwa Tuhan, kalau saya selesai dari SD ini, saya mau pergi sekolah di tempat lain. Dari tempat lain berarti bukan di Jayapura lagi, bukan di Kero, apalagi di sini, tetapi saya mau ke tempat lain. Itu selalu saya ungkapkan terus, mulai dari kelas 2 sampai kelas 5 juga. Tapi ternyata doa ini terjawab juga melalui seorang pastor paroki, Pater Lembertus Pati. Saya juga heran waktu itu, karena saya orangnya pemalu, bukan seperti sekarang berani. Sebab saya pemalu. Jadi kalau mereka yang datang dari kota, pasti saya menghindar, apalagi pastor. Tapi waktu itu saya juga tidak tahu kenapa sampai dia bisa memanggil saya. Dan cepat kenaikan kelas dari kelas 5 menuju kelas 6. Pada waktu itu saya mengajak saya punya teman, namanya Alun. Jadi kami juga sudah rencana untuk sekolah. Kami tahu sadar bahwa kami orang tua ini tidak semampu juga. Maka kami coba ajak pergi dulang emas di Muara ya, di Kaliundas itu. Kalau bapak bisa ke sana bisa lihat, itu pasti situ sudah. Jadi waktu itu tete kepala suku sekalian kepala kampung Favenimbu, kebetulan dia juga bikin rumah di situ. Itu saya punya tete sungguh itu. Jadi sama-sama dengan tete mendamping kami dulang emas, dan tidak tahu itu waktu itu saya juga tidak mengerti juga. Patut memanggil saya punya bapak. Dan setelah berbincang-bincang entah apa yang mereka bicarakan, kembali sampai di sana pada malam hari dia mulai menanya saya, itu Pater memanggil kau. Jadi setelah ini nanti pergi tinggal di pastoran. Di pastoran ada punya teman namanya Elson. Nah tinggal yang dia. Kemudian bapak dan mama ini, saya punya bapak kandung sudah meninggal, tapi saya punya bapak masih beristri satu lagi, namanya Marlin Krim. Jadi pada malam hari mereka bertanya bagaimana kalau tinggal di pastoran itu, makan nasi, makan sepermi, mereka bori-bori saya. Tapi saya tidak tertarik dengan barang-barang itu. Saya takut saja dengan Pater ini orang asing lagi. Pasti doa juga kuat. Doa. Terus saya juga ya untuk bahasa Indonesia juga masih patah-patah juga, bukan seperti sekarang masih lancar itu. Jadi ya tidak pede lah saat itu. Tapi pertanyaan ketiga, pertanyaan sama bagaimana mau pergi tinggal di pastoran kan? Saya pikir-pikir ini mungkin jalan apa ya? Mungkin yang jalan ini apa ya, saya punya cita-cita untuk keluar dari tempat ini bisa terjawab. Maka saya yang spontan bilang, yuk saya mau.
Setelah itu kembali mulai sekolah. Saya tidak langsung di sini, tetapi saya tunggu bapak datang. Kebetulan kami dua datang main-main. Nah, seperti Pater Lambert ini humor, jadi panggil saya di kamar sambil pikir, dia tanya juga sama pertanyaan sama. Saya diam saja. Sampai pertanyaan ketiga tanya lagi, baru ya sudah saya mau datang. Pas malamnya mama antar saya lewat pintu belakang. Kalau masuk biasa pintu depan, tapi saya lewat pintu belakang. Selama 1 tahun saya tinggal di pastoral, dibina oleh Pater Lambert Puspati Oisan, bersama dengan saya teman sahabat yang baik, Nelson. Kemudian tiba-tiba ada tes masuk seminari, dan soalnya sudah ada. Sekarang sambil makan, Pater bertanya, bagaimana soter? Waktu kalau saya punya teman Oliver sudah masuk di pastoral. Nah, itu hanya 1 minggu saja. Kalau saya itu 1 tahun. Baru kami makan, baru Pater tanya kami. Saya bilang, saya mau. Bukan karena seminari, tapi sorong. Karena saya lihat di Peta Papua itu kalau sorong paling ujung. Berarti kalau saya ke sana berarti saya punya cita-cita harapan pasti akan terpenuhi. Itu jauh dari kampung halaman, Kerong, dan Jayapura. Nah, ternyata saya akan kirim ke seminari Sorong. Saya bilang, iya saya mau kalau ke Sorong. Langsung saya mau. Dari sini kami turun. Waktu itu kami 3 orang. Kami bertiga turun sampai di Biara Kasih Siakum, Biara Wisa. Dan dari situ juga harus jalan dengan orang asing juga, yang belum pernah saya kenal. Namanya tuh Bruder Wimpi. Bruder Wimpi. Jadi saya tanya Pater Yoko, waktu Pater Yoko jadi tugas di sini, jadi baru Pater antar kami kan. Nah, tidak kali, kakak sampai di sini saja. Aduh, saya sudah pikiran kaca. Tapi Pater Yoko bilang, tidak apa-apa, itu juga itu kami punya saudara, kau punya kakak, jadi jalan. Sudah kami 3 naik kapal sampai di Sorong, itu lebih hancur lagi. Karena tidak ada orang di sana. Orang Kerong kalau kamu cari di Sorong kan tidak ada. Tidak ada orang Kerong di sana. Mungkin sekitar Arso, Sentani, Jayapura pasti ada. Tapi mulai Papua Barat hampir tidak ada ya. Itu satu-satu mereka sembunyikan. Tapi tidak ada. Jadi saya sampai di seminari juga agak tidak betah. Tetapi syukur suasana di sana sangat membantu saya untuk tinggal. Yang pertama, setelah mereka mendapatkan saya, OSA ini tidak begitu saja tapi mendampingi. Jadi setiap kali liburan ada kesusahan, ada biaya dekat, jadi saya pergi ke sana libur, dan itu menguatkan saya. Dan disitulah saya mulai melihat. Saya mulai datang melihat, pelajari pelan-pelan. Oh, ternyata begini ya kalau orang mau jadi pastor ini. Tapi itu pun tidak tergerak hati juga. Saya hanya memutuskan saya datang di sini untuk belajar, menimba ilmu. Nah, setelah itu besoknya mau jadi apa itu aku menentukan. Tepat kelas 3, dan itu yang harus kami menentukan. Dari seorang seminaris harus menentukan pilihan di situ. Apakah mau lanjut seminari tinggi atau kuliah di tempat lain. Dulu pikir-pikir, mulai menoleh ke belakang. Panggilan dari Pater Lambert ini, ikutlah aku. Ini pasti dia yang memanggil saya, ini pasti Tuhan yang memanggil saya. Itu saya bilang, ini Tuhan memanggil saya. Jadi saya harus lurus sudah, tidak usah bengkok-bengkok lagi. Saya buat lamaran. Waktu itu Pater Prior, Pater Lambert, Bernard baru tulisan apa ini. Begitu saya masuk ke lamaran, dan Pater langsung kirim surat balik, ya kamu diterima. Wah, itu saya semangat sekali. Saya bangga waktu itu. Dan setelah itu saya pulang, saya kasih ke Bapak, Pak jadi kemana? Ini saya mau lanjut ini. Dia bilang, lanjut saja. Itu kau punya mau, jadi lanjut. Kami tidak melarang engkau. Jadi kemudian zaman berikan motivasi lagi, dia bilang kalau mau jadi frater, pastor itu bukan hanya jadi imam saja. Jadi coba dulu. Oke, saya jalan. Bapak saya mulai antar saya sampai di sana. Pulang itu langsung meninggal.
Oke, itu Pak Yusuf meninggal deh. Tapi itu juga saya pikir-pikir, tidak apa-apa sudah. Saya tetap kuat, tetap berpegang pada panggilan awal. Pak terlambat memanggil saya, berarti itu Tuhan saya. Berarti sebuah tantangan untuk saya semua. Sampai akhirnya selesai dalam hidup membiara. Itu kaul yang paling terakhir itu kekal di situ. Harus membuat pilihan, pilihan dan komitmen, kau dan mau harus menentukan. Setelah saya membuat refleksi, nah saya bilang, ini sudah banyak tantangan dalam keluarga saya, adik bapak meninggal, saya punya dusun besar, tetapi biar itu kasih tinggal sudah. Saya harus membuat sejarah baru untuk Kero. Nah, komitmen itu yang membuat saya langsung buat dan saya langsung kirim ke vikariat, kirim waktu saya, dan akhirnya saya menerima kaul kekal. Jadi kalau kami dalam moral, kalau sudah menerima kaul kekal, berarti untuk mau keluar juga ya pikir-pikir 2 kali. Itu puncak dari kehidupan biara itu. Maka itu di situ. Ketika saya menentukan untuk kaul kekal, maka untuk imam ya itu nanti urusan kedua. Setelah menjalani semua, masa talk selesai, dan akhirnya hari ini tanggal 30 bisa dijawab harapan dan tangisan orang tua.